aplikasi Erapor ini bukan kebijakan top down dari kementerian ke sekolah, tapi melainkan dari guru untuk guru, dari sekolah untuk sekolah. Ternyata Erapor ini sangat banyak manfaatnya, membantu meringankan tugas guru, bisa dapat kuota tambahan ya. Betul. Untuk SNBP. Pengisian PDSS tadi melalui untuk SNBP gitu ya, itu batas akhirnya adalah di tanggal. Halo teman SMA, selamat datang di Info Orang Dalam, di mana info seputar kebijakan jenjang SMA langsung dari orang dalamnya. Bersama saya Abu Yana, dan hari ini kita sudah kedatangan Mas Arso. Halo semuanya. Nah teman SMA pasti bertanya-tanya, siapa Mas Arso ini ya? Dan di tim mana ya beliau bekerja? Silakan ke Mas Arso, boleh perkenalkan diri. Baik ya, sebelumnya terima kasih Mas Abu sudah menghadirkan saya di podcast dengan jutaan subscribers ini. Jelas. Bersama Bapak Podcast SMA. Gitu. Podcast SMA. Ya teman-teman, perkenalkan saya Arso Agung dari Direktorat SMA, khususnya ada di tim pembelajaran dan penilaian. Yang mana kalau untuk tahun ini saya ada di tim PJ penilaian dan digitalisasi pembelajaran. Gitu, wow. Kirain tadi Arso Arilaso Mas. Oh, bukan ya? Beda, Arso Agung ya ternyata beda ya. Oke. Nah Mas Arso kan di tim penilaian dan digitalisasi pembelajaran. Betul. Berarti salah satu yang Mas Arso pegang adalah Erapor, betul? Iya betul Mas Abu. Jadi memang tim kami sebenarnya sudah megang Erapor itu dari sekitar tahun 2015 atau 2016. Wow, berarti 10 tahun? Ya berarti sudah mau 10 tahun ya kalau sekarang ya. Udah mau itu dan berjalan dan alhamdulillah masih kita berjalan nih untuk tahun ini dan mungkin tahun-tahun kedepannya juga. Kedepannya masih akan terus gitu ya? Betul, kalau memang itu membantu. Berarti bisa ikut tren itu tuh Mas yang 2026, 2016. Oh iya benar ya. Yang upload foto 2016 tuh. Iya benar. Keren. Bisa. Berarti udah 10 tahun Erapor ini dijalankan gitu ya? Betul. Tapi sebenarnya Erapor tuh apa sih Mas? Oke, jadi mungkin saya ceritain dari awal lahirnya Mas Abu ya biar kita paham. Oh awal lahir saya, awal lahirnya Erapor kan? Iya. Kalau jadi dulu tim kami namanya tim kurikulum, itu di subdit kurikulum namanya. Yang mana kami punya beberapa fasilitator tim pengembang kurikulum, itu terdiri dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas. Nah salah satu diskusinya di tim kurikulum itu adalah idenya adalah bagaimana membuat pencatatan nilai rapor yang tadinya manual pakai tangan itu didigitalisasi. Itu udah dari tahun 2015-16 itu kita udah kepikiran digitalisasi seperti itu Mas Abu. Nah akhirnya waktu itu juga berbarengan juga dengan lahirnya Dapodik gitu ya. Jadi kami bikin aplikasi, tim pengembang bikin aplikasi. Kemudian ada beberapa perbaikan yang awalnya manual input siswanya, kemudian ketika Dapodiknya rilis kita ada integrasi, jadi memudahkan guru-guru untuk mengambil data dari Dapodik gitu ya. Jadi mungkin saya statement dulu kalau aplikasi Erapor ini bukan kebijakan top down dari kementerian ke sekolah, tapi melainkan dari guru untuk guru, dari sekolah untuk sekolah gitu Mas Abu. Tujuannya untuk memudahkan pencatatan hasil rapor yang sebelumnya manual menjadi digital seperti itu. Keren, berarti emang dulu lahirnya si Erapor ini malah justru dari para guru dan kepala sekolah itu. Betul, ya? Betul, itu ide-ide dari tim pengembang kami di kurikulum yang dimana dari para guru, pengawas dan kepala sekolah seperti itu. Oke, berarti tadi si Erapor ini sebenarnya memang dibutuhkan sekali nih untuk para guru, karena kan selama ini kalau pakai yang konvensional mungkin mereka jadi banyak tugasnya, butuh berlembar-lembar untuk mencatat, menulis gitu ya. Berarti sebenarnya Erapor SMA ini diposisikan sebagai apa Mas dalam sebuah ekosistem pembelajaran dan penilaian di SMA? Oke Mas Abu, ini pertanyaan menarik. Kalau kita merujuk ke panduan penilaian dan asesmen yang diterbitkan oleh Beskap, itu dalam siklus pembelajaran itu ada 2 asesmen ya. Pertama asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu menilai bagaimana proses pembelajaran. Jadi misalnya Mas Abu ini, misalkan Mas Abu guru, terus kemudian ingin menilai apakah proses pembelajarannya sudah baik atau belum, itu tuh bisa kasih tes-tes, kuis-kuis. Nanti itu hasilnya itu buat diri Mas Abu untuk apakah ini pembelajaran prosesnya ada yang perlu diganti atau enggak. Kalau sudah bagus lanjutkan, kalau belum prosesnya diperbaiki.
Tapi kalau asesmen sumatif itu adalah mengukur capaian pembelajaran. Jadi ini terkait materi ini apakah sudah dicapai atau belum seperti itu ya. Jadi guru kan memberikan materi, nah nanti itu ada alat ukurnya, ini sudah tercapai atau belum. Nah nilai dari asesmen sumatif inilah yang dicatat di aplikasi e-rapor seperti itu. Oke, berarti disitulah posisi si e-rapor dalam ekosistem pembelajaran dan penilaian di sekolah ya. Yeah. Nah perubahan paling mendasar antara rapor yang konvensional tadi yang masih manual dan e-rapor sendiri itu apa Mas? Oke, jadi kalau e-rapor konvensional itu ya ketika mungkin Mas Abi juga pernah ngalamin atau Mas Abi masih muda. Kayaknya dulu masih pakai yang konvensional. Masih pakai. Jadi ngelihat ya rapornya itu tulis tangan. Betul. Gitu ya. Jadi bayangin Mas Abi kalau satu sekolah ada ribuan siswa gitu kan, terus guru sudah mengerjakan banyak ini itu pekerjaan, membuat RPP, kemudian yang lain-lain, tapi harus masih menulis angka-angka yang lainnya seperti itu. Nah itu bisa diselesaikan dengan e-rapor karena nanti para guru tinggal input aja, nanti database-nya itu terpusat ke administrator e-rapor dan itu langsung bisa dicetak-cetak gitu. Jadi kalau pakai kertas itu kan bercecer ya, kelas ini rapornya ini. Mungkin kalaupun mau digitalkan di scan lagi. Tapi kalau pakai e-rapor nilainya sudah ada di server seperti itu. Nah yang kedua adalah nilainya jadi terpusat Mas Abi. Jadi kalau di administrator e-rapor itu bisa melihat kalau di sekolah itu administrator itu bisa dari operator maupun dari Wakakur gitu ya. Jadi misalkan Wakakur bisa melihat dashboardnya, jadi kelihatan nih kelas mana nilainya segimana gitu. Jadi dan bisa ngelihat juga tuh perkembangannya dari semester 1 ke semester terakhir semester 6 nilainya tuh apakah naik atau ada menurun seperti itu. Oke, berarti ada bisa melihat proses pengolahan data di e-rapor itu ya. Jadi si siswa nih misalkan Abuy, ternyata semester 1, semester 2 naik, tapi kok pas naik kelas selanjutnya malah turun gitu ya. Itu bisa dipantau oleh Wakakur sebenarnya di aplikasi e-rapor itu. Keren. Dan data-data siswanya apakah harus input ulang berarti? Nah ini menariknya dengan e-rapor karena sudah terintegrasi dengan Dapodik. Jadi ketika menginput pertama administrator men-setting aplikasi e-rapor itu langsung tarik data aja Mas Abuy. Jadi bayangkan kalau ada 1000-an atau bahkan lebih. Makanya kan harus ngisi data siswanya gitu. Itu karena langsung tarik di Dapodik, jadi data-datanya tuh kayak nama, kemudian kelasnya sesuai dengan NISN sesuai dengan yang ada di Dapodik. Jadi nggak perlu input manual. Wih, jadi langsung auto tuh ya? Betul, ya? jadi tugasnya guru di e-rapor hanya ketika pertama tuh menginput TP tujuan pembelajarannya apa, nanti mengisi nilai-nilainya. Jadi nggak perlu masukin kelas-kelas gitu. Jadi lebih mudah gurunya dan mengurangi tugas guru sebenarnya ya. Betul, meringankan beban. Meringankan beban guru, betul. Nah, ini sih emang lebih membantu para guru meringankan beban. Tapi selain itu, kenapa Direktorat SMA masih merekomendasikan e-rapor sebagai sistem manajemen pendidikan? Oke Mas Abu, jadi tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana itu memudahkan administrasi guru. Yes. Kemudian yang baru adalah pada tahun 2024 gitu ya Mas Abu. Jadi mungkin ini saya ceritakan khusus di podcastnya Mas Abu ini. Asik, spesial. Di info orang dalam Anda mendapatkan ini, asik. Karena saya belum pernah cerita di podcast lain. Iya, emang belum pernah diundang. Cuma diundang di sini. Betul. Oke. Ya, jadi mungkin ketika akhir tahun 2024 itu kami diundang oleh panitia SNBP yang mana terdiri dari Majelis Perguruan Tinggi di Indonesia gitu ya. Kemudian di sana kami diinfokan kalau akan ada apresiasi penambahan kuota SNBP sebanyak 5% bagi sekolah yang menggunakan e-rapor itu. Jadi mungkin sebagai gambaran saja ya, mungkin kalau terlalu loncat kita coba dari awal. Kalau masuk perguruan tinggi itu ada 3 cara Mas Abu. Iya. Yang pertama lewat gerbang depan. Bukan masuk ruangannya ya. Enggak. Bukan. Jadi yang pertama itu lewat jalur prestasi atau SNBP. Itu adalah melihat nilai rapor semua 5 semester dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah dapat siswa kayak lomba-lomba gitu ya. Kemudian ada jalur tertulis tes ya. Ya, SNBT namanya. Dan yang terakhir itu adalah jalur mandiri. Nah, yang berkaitan dengan aplikasi e-rapor adalah yang SNBP itu. Yang rapor 5 semester itu. Betul, karena kan kalau kita melihat ke aturannya itu kan kuota di sekolah itu diatur berdasarkan akreditasi. Jadi misalkan sekolah Mas Abi akreditasinya A, kuotanya 40%. Dapatnya dari jumlah siswa jumlah siswa kelas 3. Kuotanya 40% dari kelas 3.
Kalau akreditasinya B 25% dan akreditasi C dan lainnya itu 5%. Kalau pengisian PDSS-nya pakai Erapor akan ada tambahan. Jadi 40 jadi 45. 45, wih. 25 jadi 30 dan 5 jadi 10% seperti itu. Lumayan banget. Ya. Diskonnya. Ya jadi ya memang itu apresiasi dari perguruan tinggi, panitia SNBP dari Majelis Perguruan Tinggi bagi sekolah-sekolah yang setiap tahunnya itu rutin sinkron Erapor. Gitu. Nah, tapi itu kan tahun kemarin. Apakah tahun ini masih berlaku? Ya, tahun ini masih berlaku, masih sama. Wih, masih 5%? Apa nambah? Masih 5%. Masih 5%. Kirain udah nambah gitu jadi 10%. Oke. Nunggu tanggal cantik dulu. Kayak ini 12. Ya. Berarti, oke. Itu tadi SNBP berarti penambahan kuota 5% itu masih berlaku di tahun 2026. Ya, betul. Oke. Dan tentunya ini kan sangat bagi sekolah-sekolah yang memang mengejar anak peserta didik yang masuk ke PTN ini sangat benefit yang memang sangat dicari gitu oleh sekolah-sekolah ya. Betul. Nah, tapi pasti dong namanya sebuah sistem itu pasti ada kendala-kendala. Ya. Nah, kendala apa yang paling sering terjadi? Tapi sebenarnya nih bisa nih dihindari sejak awal. Oke, jadi memang kita semenjak pengisian PDSS ini kita banyak mendapat laporan dari sekolah ya Mas Abu ya. Jadi terkait kendala siswa mutasi. Jadi memang sebelumnya tuh ada banyak miskonsepsi. Jadi kemarin di akhir-akhir tahun tuh banyak miskonsepsi katanya pengisian PDSS untuk SNBP itu harus pakai Erapor. Itu sebenarnya ada miskonsepsi ya. Sebenarnya pakai manual juga bisa gitu. Cuma memang karena di lapangan itu banyak sekolah-sekolah yang belum pakai Erapor juga gitu. Karena kalau kita lihat data mungkin sekitar 60 atau 70% yang pengguna Erapor gitu. Cuma kendalanya ketika pengisian PDSS adalah ketika siswa pindahan. Jadi siswa pindah sekolah yang pertama itu tidak pakai Erapor. Tidak pernah sinkron ke nilai ke Dapodik. Kemudian pindah ke sekolah yang pakai Erapor. Kemudian di sekolah itu pakai Erapor dan sinkron ke Dapodik. Itu jadi kalau kemarin itu memang karena aplikasi Erapor ini mengikuti aturan yang ada di Dapodik. Jadi kalau di Dapodiknya sendiri itu tidak memungkinkan input nilai di semester yang ke belakang. Oke, berarti semester sebelumnya itu udah nggak bisa diinput ya? Iya, tidak bisa diinput. Jadi misalkan Mas Abu udah pindah ke sekolah baru tapi nilai yang belakang ya 2 semester ke belakang tuh nggak bisa diinput karena saat ini aktifnya ada di sekolah baru. Sekolah lama pun tidak bisa input nilainya karena memang sudah tidak aktif. Oh, karena udah pindah ya siswanya. NPSN di Dapodiknya tuh sudah pindah. Jadi tidak bisa diinput gitu. Cuma apakah siswa pindahan sepenuhnya tidak bisa ikut SNBP itu tidak benar juga. Karena pengisian PDSS itu masih bisa manual. Cuma memang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau manual itu kan tidak otomatis ya. Kalau misalkan pengisian PDSS dengan Erapor, misalkan saya operator masukin NISN Mas Abu, masukin NISN aja, itu nilainya langsung muncul otomatis. Tapi kalau manual saya masukin NISN Mas Abu, masukin namanya, masukin nilainya, kemudian yang lain-lain ada kurikulum dan lain-lain itu. Bayangkan kalau 100 sekolah, 100 siswa. Waduh. Itu kan jadi gitu. Nah, kendalanya di situ rata-rata banyak sekolah yang ternyata ada siswa pindahan, tapi dia sebenarnya eligible. Maksudnya dipandang sekolah tuh anaknya layak gitu ya. Jadi kalau kami sampaikan bahwa aturan memilih apakah sekolah itu mau pakai Erapor atau manual itu kewenangannya ada di sekolah. Masing-masing. Gitu ya. Kami dari Direktorat SMA tidak bisa intervensi Mas Abui. Jadi mungkin dikembalikan lagi ke sekolah apakah pengisian PDSS-nya mau manual atau pakai Erapor seperti itu. Oke, berarti itu tadi kendala yang sering dihadapi ya. Soalnya emang banyak nih teman SMA yang nanya, "Min, aku pindah sekolah, sebelumnya nggak pakai Erapor, tapi sekolah yang ini pakai Erapor, gimana nanti waktu daftar kuliah?" Iya. Sebenarnya mungkin sebenarnya masih bisa ya kalau untuk kan masih ada SNBT dan jalur mandiri. Cuma memang karena memang kebijakan penambah 5% ini adalah apresiasi bagi sekolah-sekolah yang rajin gitu. Rajin sinkron maksudnya dan sudah lama sinkron karena memang sekolah-sekolah ini biasanya sinkron tapi ya datanya tidak terpakai gitu Mas Abu karena yang sebelum-sebelumnya kan manual gitu ya. Nah, kali ini
panitia SNWP itu memberikan apresiasi untuk sekolah yang rajin sinkron itu. Akan ditambahkan nih udah pengisiannya mudah, terus kuotanya nambah juga seperti itu. Itu makanya buat sekolah-sekolah yang belum pakai e-rapor, silahkan dipertimbangkan untuk menggunakan e-rapor karena benefitnya banyak sebenarnya ya. Dan memudahkan para guru juga gitu. Nah, itu kan kendala yang di lapangan nih Mas. Kalau misalkan nanti ada lagi kendala teknis gitu, alur penanganannya tuh yang benar tuh seperti apa? Oke Mas Abu, karena ini di bulan Januari ya kan, ini lagi masa-masa pengisian PDSS sampai tanggal 2 Februari. Oh iya. Berarti udah mulai iya, sedang dari awal Januari itu sedang. Nah kemarin juga kami mendapat banyak laporan-laporan terkait kendala pengisian PDSS. Jadi PDSS-nya kemarin itu sempat banyak yang sudah berubah, tapi selama 2 hari 3 hari itu tidak berubah. Itu ditunggu saja Bapak Ibu, karena memang mungkin karena servernya banyak gitu ya, jadi ada keterlambatan waktu sinkron. Tapi kalau berdasarkan kasus yang sudah nanti bisa update sendiri gitu. Oke, jadi dicek terus saja. Gitu. Betul, dicek secara berkala dulu saja. Nah, tadi agak belum ngerti tuh yang Dapodik lokal dan Dapodik pusat. Lokal tuh maksudnya yang dikelola oleh Direktorat SMA? Bukan. Jadi Mas Abu, di seluruh satuan pendidikan di Indonesia ini kan punya aplikasi Dapodik. Oh gitu. Ya, hampir 15.000 ya kalau satuan pendidikan SMA itu punya aplikasi Dapodik. Dan itu installnya tuh di server sekolah. Oke. Jadi dia nggak online tuh. Dia hanya online kalau di online kan. Kalau ada sinkron kirim-kirim data. Baru betul. Online. Ya jadi di sekolah punya server lokal. Nah aplikasi rapornya hanya bermain di sininya. Di input-input nilai. Jadi ketika mau nginput di Dapodik, ini disambungkan ke online, nanti ada data yang dikirim ke Dapodik. Nah iya, makanya tadi yang saya bilang kalau misalkan ada kendala di pengiriman Dapodik, itu mungkin bisa langsung ke WLT Kemdikbudasmen atau ke, karena yang bikin Dapodik kan ada Setijen gitu. Nah kalau misalkan sekolahnya jauh nih, gimana Mas? Apakah ada WhatsApp atau yang telepon? Iya. Jadi kalau untuk pengelolaan aplikasi e-rapor SMA-nya sendiri, jika ada kendala tuh kami punya sekitar 11 atau belasan gitu ya WA grup. Jadi kami tim aplikasi e-rapor SMA ini kan ada beberapa fasilitator, ada 15 fasilitator, itu 15 wali wilayah, itu kami sebar di beberapa grup itu. Kemudian menangani di wilayah-wilayah itu dari barat sampai timur Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan Mas Abi coba masuk, di sana pun secara organik pengguna-pengguna e-rapor saling berdiskusi. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya Bapak Ibu guru kita juga sangat aktif di grup itu. Jadi kalau ada yang ini kenapa nanti disaut-sautin gitu untuk diberikan solusinya seperti itu. Oke, berarti udah ada jaringan komunikasi ya antara operator di daerah masing-masing gitu. Nah, selain WA group itu, aplikasi rapor, kami juga sudah mengembangkan sistem AI di mana seperti chatbot gitu ya. Itu basisnya adalah notebook LM. Jadi kami injek ke sistem itu semua panduan e-rapor, panduan Dapodik, panduan penilaian asesmen. Jadi bisa seperti kayak ngobrol sama chatbot aja Mas Abu. Itu alamatnya ada di s.id tanya e-rapor SMA. Mungkin bisa muncul di sini ya. Nanti atau tolong editor. Ya, editor bisa nggak tulisannya muter-muter gitu. Gak usah seribet itu. Kita kerjain editornya. Pusing dari editor. Udah senyum-senyum aja tuh. Iya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa coba mengakses s.id tanya e-rapor SMA. Di situ panduan-panduannya sudah kami injek. Kalau misalkan ditanya. Tapi kalau misalkan memang tidak menemukan jawaban, mungkin bisa melalui WA grupnya di mana. Itu bisa diakses di website SMA. Jadi sma.kemdikbudasmen.go.id /e-rapor gitu. Di situ link-linknya ada di situ semua. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya belum menggunakan e-rapor bisa cek ke sma.kemdikbudasmen.go.id /e-rapor. Di situ banyak informasi-informasi e-rapor yang lebih detail. Nah, karena e-rapor ini merupakan aplikasi gitu ya. Pasti akan ada pengembangan dong Mas. Nah ya, fokusnya ke depan nih seperti apa si e-rapor ini? Oke, Mas Abi, untuk tahun 2026 kami berfokus untuk perbaikan bug yang sudah ada. Karena kami menerima banyak laporan ada beberapa bug gitu ya. Jadi mungkin kami akan melakukan perbaikan menyesuaikan dengan kurikulum juga yang berlaku atau perubahan Dapodik yang ada nanti gitu ya. Kemudian kami juga akan menyusun video tutorial e-rapor. Kami sudah draft ada sekitar
60 atau 70 video pendek-pendek tapi 1 menit 2 menit. Tutorial sebenarnya. Kalau kita kan kalau mulai tutorial pengennya langsung cepet-cepet gitu ya. Nggak perlu halo guys gitu ya. Jadi ada sekitar puluhan video itu. Tahun ini rencananya akan kami kerjakan dan targetnya sudah ada sebelum pengisian rapor di semester genap tahun ini gitu. Berarti semester genap tuh di Juli ya? Juli mau udah semester baru ya? Iya sebelum mungkin target kita sih April atau Maret atau April gitu sih Mas Abu. Oke, itu berarti pengembangannya lebih ke memperbaiki bug dan juga yang tadi lah disebutin Mas Arso. Iya, video tutorial rapor. Video tutorial. Mungkin itu nanti juga teman SMA bisa lihat video tutorialnya di website atau di YouTube. Iya betul. Nanti akan di-upload di YouTube Direktorat SMA. Oke. Nah terakhir nih Mas, bagaimana si e-rapor ini selain tadi ya, selain memberikan laporan hasil belajar, tapi juga gimana caranya si e-rapor membantu meningkatkan mutu pembelajaran? Oke, jadi Mas Abi seperti yang tadi saya bilang, ke administrator di aplikasi e-rapor itu bisa diakses oleh Wakakur gitu ya. Okay. Jadi Wakakur bisa melihat secara helikopter view bagaimana peningkatan pembelajaran di sekolahnya gitu. Jadi kan di aplikasinya itu ada dashboardnya, chart-chartnya. Jadi bisa kelihatan kelas mana yang sudah tinggi atau yang perlu pendampingan lagi seperti itu. Kemudian aplikasi rapor ini juga membantu untuk sekolah untuk bertransformasi digital ya Mas Abu ya. Karena memang kan kita mau tidak mau arahnya akan ke sana. Iya. Jadi kita memang ide dasarnya adalah mengurangi beban administratif guru. Jadi harapannya memang e-rapor ini menjadi sesuatu alat yang bisa membantu guru. Jadi nggak nambah beban administrasi lagi. Seperti itu. Meringankan lah minimal ya. Oke, luar biasa sekali e-rapor ini buat teman SMA dan Bapak Ibu guru di sekolah yang belum menggunakan e-rapor. Ayo silakan gunakan e-rapor karena itu gratis ya. Iya betul. Aplikasinya di-download gratis dan juga membantu para guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Oke, terakhir mungkin ya Mas Arso boleh closing statement ke teman SMA dan ke Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu guru teman SMA untuk mengakses aplikasi e-rapor yang tadi Mas Abi bilang itu kami sediakan secara gratis gitu ya, tidak ada biaya apapun karena memang tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan guru. Bisa diakses di sma.kemdikdasmen.go.id/e-rapor seperti itu. Dan mungkin saya juga mau mengingatkan terkait dengan pengisian PDSS tadi melalui untuk SNBP gitu ya, itu batas akhirnya adalah di tanggal 2 Februari. Jadi mungkin kita sama-sama jangan terjadi lagi kasus seperti yang sebelum-sebelumnya ada polemik siswa tidak ikut SNBP dan segala macam karena keterlambatan. Karena dengan e-rapor itu pengisian PDSS bisa jauh lebih mudah. Hanya input NISN, nilainya data-datanya langsung masuk gitu. Seperti itu Mas Abu. Oke, terima kasih Mas Arso atas penjelasannya itu tadi teman SMA. Informasi terkait e-rapor, ternyata e-rapor ini sangat banyak manfaatnya, membantu meringankan tugas guru, bisa dapat kuota tambahan ya untuk SNBP dan juga terintegrasi dengan Dapodik. Jadi lebih mudah dan mendukung transformasi digital di satuan pendidikan. Seperti itu. Dan jangan lupa PDSS tadi sebelum tanggal 2 Februari. Jadi sekarang buat Bapak Ibu guru yang masih nonton belum input ya? Ya, belum mendaftarkan PDSS siswa-siswanya. Belum daftar, segera daftarkan PDSS biar murid-murid bisa berkesempatan ke perguruan tinggi. Oke gitu aja, terima kasih Mas Arso informasinya. Mas Aboy. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oh iya benar. Seru. Kayaknya masih banyak nih program-program digitalisasi pembelajaran yang belum kita bahas. Iya, sama mungkin tambahin gorengan nanti Mas. Iya benar, gorengan tolong dicatat. Panitia dicatat. Sama kopi. Oke, sekian teman SMA. Info orang dalam episode kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya kita mau bahas info apa ya? Biar kita bisa bahas di podcast selanjutnya. Saya Abu Yana, pamit undur diri. Terima kasih Mas Arso, terima kasih semua tim yang bertugas. Sampai jumpa di info orang dalam selanjutnya. Dah.